Terbongkar isi rekaman diduga Ibu Ledi sebelum penganiayaan Dr. Koas. Inilah isi rekaman diduga Ibu Ledi ajak ketemuan Dr. Koas Lutfi sebelum penganiayaan. Dalam rekaman tersebut terdengar suara Ibu Ledi yang mengajak Lutfi untuk bertemu di Jalan Demang Lebar Daun. Rekaman ini diunggah akun Instagram @partaisosam, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Berikut ini isi rekaman Ibu Ledi ke Lutfi, Dr. Koas, korban penganiayaan. Kamu di mana sekarang? Lagi di jalan tante. Oh, di jalan mana? Di KM 5 tante. Oh, tante di KM 5 juga. Di dekat rumah sakit Siti Fatimah. Di mana ya bisa ketemu ya? Iya boleh tante. Mau di mana tante? Dalam rekaman tersebut Ibu Ledi ingin bertemu dengan Lutfi karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ya terserah di mana. Yang enaknya kamu KM 5 arah kemana ini? Arah ke bandara atau arah ke ini? Kemna Sudirman. Ke arah pulang tante, ke arah Demang Lebar Daun. Iya tante. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk bertemu di Jalan Demang Daun Lebar. Oh ya bisa ketemu, tante mau ngomong nih penting. Iya boleh tante, di mana? Di mana? Daerah Demang, di mana? Iya sebentar tante, di mana Demangnya? Di rumah makan apa di Demang deh? Namun sampai artikel ini ditulis belum ada penjelas terkait dengan rekaman suara tersebut. Harta kekayaan orang tua Ledi Dr. Koas Unsri ikut jadi sorotan pejabat kementerian. Orang tua Ledi Aurelia Pramesti mahasiswi jadi pemicu penganiayaan Dr. Koas Unsri ikut disorot. Ledi Aurelia Pramesti merupakan anak seorang pejabat di Kementerian PU. Dr. Koas bernama Lutfi dipukul sopir ibunda Ledisi sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Lutfi merupakan ketua stase yang biasa membuat jadwal jaga Dr. Koas. Ternyata Ledi tak setuju dengan jadwal yang dibuat oleh Lutfi. Karena inilah Ibu Ledi mendatangi Lutfi dan terjadilah penganiayaan yang dialami Lutfi yang dilakukan oleh sopir ibunya Ledi. Usai kasus penganiayaan ini mencuat, kini terkuak nasib Ledi dan harta kekayaan orang tuanya. Ledi kini dibandingkan dengan anak pejabat lainnya bahkan diejek anak mama. Hal ini seperti yang dituliskan menurut dokter yang memviralkan video itu, sang mahasiswi justru sedang menonton konser. Dr. Hendra Cipta yang memviralkan video itu pun membandingkan Ledi dengan para koas lain yang juga anak pejabat. Seperti diketahui, Ledi diduga anak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah. Dedi Mandarsyah ST, MT merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Dikutip dari LHKPN, Dedi Mandarsyah mulai melaporkan harta kekayaan setelah menjadi Kepala Satuan Kerja sebagai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2, Provinsi Riau. Lalu Dedi Mandarsyah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja sejak Desember tahun 2016 hingga Desember tahun 2019. Satu di antaranya menjadi Kepala Satuan Kerja Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019. Dedi kemudian menjabat sebagai pejabat pembuat komite, PPK, hingga Desember tahun 2022. Setelah itu, Dedi Mandarsyah menjadi Kepala BPJN hingga saat ini. Dedi Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Dedi Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Dedi Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Dedi naik lebih dari 150%, tanah dan bangunan Rp. 750 juta. Tanah dan bangunan seluas 33,8 meter persegi, 33,8 meter persegi di Kap, Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp. 200 juta. Tanah dan bangunan seluas 33,8 meter persegi, 33,8 meter persegi di Kap, Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp. 200 juta. Tanah dan bangunan seluas 36 meter 2/36 m2 di Kap, Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp. 350 juta. Alat transportasi dan mesin Rp. 450 juta. Mobil, Honda CR-V tahun 2019, hadiah Rp. 450 juta. Harta bergerak lainnya Rp.
830 juta D surat berharga Rp, 670 juta 700 ribu E-Kas dan setara kas Rp, 6.725 juta 751.869 F harta lainnya Rp. Subtotal Rp, 9.426 juta 451.869. 3. Hutang kosong. 4. Total harta kekayaan, 2-3, Rp, 9.426 juta 451.869 berdasarkan jabatan, Dedi masuk dalam kategori eselon 2, di mana tercatat dalam pasal 131 Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, dilansir kilat.com pada Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024 dari peraturan.bpk.go.id. Pasal 131 UU ASN juga menjelaskan jabatan eselon 2 setara dengan jabatan tinggi pratama, di mana meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, kepala balai besar, dan kepada dinas, kepada badan provinsi. Pejabat eselon 2 di kementerian mendapatkan nominal gaji tersendiri. Besaran gaji pejabat eselon 2 C adalah Rp3.307.400 sampai dengan Rp5.431.900. Kemudian ada tunjangan lainnya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, hingga tunjangan suami, istri dan anak. Di mana tunjangan suami, istri tertulis dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Pegawai eselon IA dan eselon IIB mendapat tunjangan jabatan sejumlah Rp3.250.000 dan Rp2.025.000. Tunjangan makan dan lembur pagi bara pejabat PNS golongan 4 maupun eselon I dan 2, jatah uang makan Rp41.000 per hari, uang lembur Rp25.000 per hari, dan uang makan lembur Rp41.000 per hari. Sementara tunjangan kinerja tahunan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR mengatur pejabat eselon 2 mendapat Rp13.670.000 sampai dengan Rp21.330.000. Sosok Lady Aurelia Pramesti, penyebab Dr. Koas dipukuli. Inilah sosok Lady Aurelia Pramesti, wanita yang tengah disorot dan diduga terseret dalam kasus penganiayaan Dr. Koas di Palembang, Sumatera Selatan. Lady Aurelia Pramesti, LAP, adalah mahasiswi di Universitas Sriwijaya, Unsri. LAP terdaftar sebagai Tim Bantuan Medis Sriwijaya, TBM Sriwijaya. Fakultas Kedokteran, FK, Unsri, yakni untuk periode 2021 hingga 2022. TBM Sriwijaya merupakan suatu badan otonom yang berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, FK Unsri. Mengutip tbmsfkunsri.wordpress.com, TBM Sriwijaya yang bergerak di bidang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler kegawat daruratan medis dan kemanusiaan sebagai pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi. Disebut-sebut LAP diduga menjadi pemicu aksi pemukulan terhadap Dr. Koas yang bernama Lutfi. LAP juga disebut merupakan anak dari seorang ayah yang merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum, PU, Dedi Mandarsyah. Kini nama Dedi Mandarsyah juga turut serta ramai dibicarakan seiring dengan menggaungnya berita penganiayaan Dr. Koas di Palembang. Insiden penganiayaan ini diduga dipicu oleh perselisihan mengenai jadwal piket yang diatur oleh korban, Lutfi. Diduga perselisihan soal jadwal jaga tersebut lantaran LAP hendak pergi berlibur ke Eropa, mengutip bangkapos.com. Ibu LAP disinyalir merupakan owner butik ternama di Palembang. Sang ibu diketahui berinisial SM alias Lina Dedi. Di sisi lain, pelaku telah berupaya untuk mengambil jalur damai usai insiden penganiayaan tersebut viral di media sosial. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story akun @hendrecipta_sur pada Kamis. Dalam unggahan tersebut, keluarga korban berterima kasih kepada pemilik akun yang sudah turut memviralkan penganiayaan tersebut. Kemudian, pemilik akun yang juga merupakan dosen tersebut bertanya ke keluarga korban apakah pelaku sudah meminta maaf. Pihak keluarga korban menyebut bahwa pelaku meminta damai. Pelaku sudah minta maaf, tanya sang dosen. Saat ini belum minta maaf. Yang ada malah ibu pelaku datang ke RS Bayangkara hanya minta supaya jalur damai, jelas kakak korban. Coba baca ya chat di atas. Saya gak kenal sama sekali dengan keluarga korban, hanya menyuarakan suara hati jangan sampai orang yang merasa punya kuasa bisa seenaknya dengan rakyat kecil,
Rakyat kecil juga bisa mencari keadilan, keterangan @Hendra Cipta _Surk dalam tangkapan layar chat.